Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imadi Sidiase Belajar Jadi Guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi kelas 10 bab 6, ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ada 3 sub pokok bahasan dalam bab 6 ini, yaitu sub pokok bahasan A, ancaman terhadap integrasi nasional; sub pokok bahasan B, ancaman di bidang IPOLEK Sosbud Hankam; dan sub pokok bahasan ketiga, peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Pada bab 6 ini kita akan membahas mewaspadai ancaman terhadap integrasi nasional baik IPOLEK Sosbud maupun Hankam, dengan harapan sahabat pembelajar dapat berperan untuk mengatasi berbagai ancaman dalam rangka membangun integrasi nasional atau integritas nasional. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ancaman di bidang militer, yaitu agresi, invasi, sabotase, pemberontakan bersenjata, spionase, aksi teror, dan ancaman keamanan laut dan udara. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas ancaman di bidang non-militer. Yang dimaksud dengan ancaman di bidang non-militer itulah setiap usaha atau kegiatan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri, yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa, yang berdimensi di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Jadi ancaman non-militer atau nirmiliter memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat, karena ancaman ini berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi, serta keselamatan umum. Nah, sekarang kita akan bicarakan ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Kita mulai membahas ancaman di bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi ini adalah segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu ketahanan nasional suatu negara yang dilakukan dengan tataran pemikiran, seperti perang ideologi, arus globalisasi, kepentingan politik, dan lain-lain, baik itu berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Sekarang kita bahas yang pertama, yaitu ideologi liberalisme. Ideologi liberalisme ini merupakan paham yang menganut adanya kebebasan individu, baik di dalam bidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Jadi liberalisme ini sangat menjunjung kepentingan individu daripada kepentingan golongan atau kelompok. Nah, kemudian ada ideologi komunisme. Ideologi komunisme ini adalah ideologi yang didirikan atas dasar keyakinan bahwa masyarakat dapat mencapai kesetaraan dengan menghilangkan kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi. Mereka sebaiknya dikendalikan oleh negara, dan setiap individu menerima bagian dari manfaat yang diperoleh dari kerja bersama berdasarkan kebutuhan mereka. Jadi gagasan ini pertama kali diungkapkan oleh Karl Marx. Kemudian ada ideologi Marxisme. Ideologi Marxisme ini adalah sebuah paham yang berdasar pada pandangan-pandangan Karl Marx. Awalnya Karl Marx menyusun sebuah teori besar yang berkaitan dengan sistem ekonomi, sistem sosial, dan sistem politik. Pengikut daripada Karl Marx ini disebut dengan Marxisme. Setelah itu ada ideologi Leninisme.
Ideologi Leninisme ini dalam filosofi Marxis, Leninisme merupakan bagian dari teori organisasi demokratis suatu partai politik revolusioner dan pencapaian demokrasi langsung ke diktatoran proletariat sebagai awal dari sosialisme. Paham yang dikembangkan dan dinamai berdasarkan nama pemimpin revolusi Rusia yaitu Vladimir Lenin. Ini terdiri atas teori politik dan ekonomi sosialis yang dikembangkan dari Marxisme dan penafsiran pribadi dari Lenin terhadap teori Marxis tersebut yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat agraris di Kekaisaran Rusia. Kemudian ada ideologi neoliberalisme. Neoliberalisme ini adalah paham yang menekankan jaminan terhadap kemerdekaan dan kebebasan individu melalui pasar bebas, perdagangan bebas, dan penghormatan terhadap sistem kepemilikan pribadi. Neoliberalisme berpandangan bahwa pasar yang tidak diatur adalah cara yang terbaik untuk melanjutkan peningkatan pertumbuhan ekonomi karena pada akhirnya akan menguntungkan semua orang. Ini mendorong privatisasi dan deregulasi untuk memberikan sayap pada perdagangan eh, internasional. Selanjutnya kita bicarakan ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Ancaman politik yang berasal dari luar negeri adalah ancaman yang dilakukan oleh suatu negara untuk melakukan tekanan politik terhadap negara kita. Ini seperti intimidasi. Intimidasi itu adalah sebuah tekanan atau ancaman kepada negara kita dengan tujuan negara kita ini mematuhi apa yang diinginkan oleh negara lain. Kemudian yang kedua adalah provokasi. Provokasi ini adalah salah satu bentuk ancaman non-militer yang berdimensi politik. Provokasi dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Meski bukan merupakan ancaman militer, tetapi provokasi tetap dapat mengancam keutuhan sebuah negara. Jadi karena provokasi adalah salah satu bentuk ancaman yang dapat menyerang suatu negara. Provokasi ini dapat dilakukan oleh negara lain maupun oleh warga negara itu sendiri karena sifatnya yang cepat menyebar. Provokasi ini merupakan salah satu ancaman yang sangat berbahaya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah blokade politik. Blokade itu adalah suatu tindakan menghalang-halangi atau mengepung atau membatasi maupun memutus terhadap suatu daerah atau terhadap tempat atau suatu negara sehingga semua aspek yang ada di dalamnya seperti warganya, barangnya, transportasinya, persenjataannya, dan lain-lainnya ini agar tidak dapat keluar masuk dengan bebas atau upaya dalam mencegah persediaan pasukan, informasi, atau alat bantuan mencapai tempat pasukan musuhnya. Sedangkan kalau blokade politik adalah suatu tindakan blokade untuk membatasi informasi tentang kepentingan politik yang akan menguntungkan salah satu pihak. Sehingga secara ringkas, blokade politik ini dilakukan demi kepentingan satu negara atau kepentingan pribadi untuk mendapatkan kekuasaan. Nah, dari ketiga model yang kita bahas tadi itu merupakan bentuk ancaman non-militer yang berdimensi politik yang sering kali digunakan oleh pihak-pihak lain atau negara-negara lain untuk menekan negara yang lainnya. Sedangkan ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri ini dapat berupa pengerahan massa, yaitu penggunaan kekuatan berupa pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang sah atau pemerintahan yang berkuasa pada saat ini. Kemudian yang kedua, menggalang kekuatan politik. Menggalang kekuatan politik ini untuk melemahkan kekuasaan pemerintah yang pada saat itu berkuasa. Kemudian yang
terakhir, yang ketiga, itu adalah ancaman separatisme. Ancaman separatisme ini adalah sebagai bentuk ancaman politik, karena separatisme ini menggunakan pola perjuangan politik tanpa senjata. Nah, walaupun memang ada perjuangan dengan bersenjata, tetapi pola perjuangannya yang tidak bersenjata sering ditempuh untuk mendapatkan dukungan atau menarik simpati masyarakat internasional. Nah, oleh karena itu, separatisme ini sulit dihadapi dengan menggunakan kekuatan militer karena dia menggunakan propaganda. Jadi ancaman di bidang politik ini memiliki tingkat risiko yang besar jika tidak ditangani dengan baik, akan tetapi dapat mengancam kedaulatan, keutuhan, serta keselamatan bangsa dan negara. Baik, demikian sahabat pembelajar yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini tentang ancaman non-militer di bidang ideologi dan politik. Pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas ancaman di bidang ekonomi. Terima kasih atas perhatiannya. Apa yang sudah kita bahas pada pertemuan kali ini ada manfaatnya bagi kita.